Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Sastra dari kelas 3B PBSI UIN Jakarta akan menampilkan presentasi kami, yaitu unsur pembangun prosa. Kelompok kami beranggotakan Azrul Hafizul Wahdi dengan NIM belakang 45, saya sendiri Aura Nur Az-Zahra dengan NIM belakang 54, dan Isnaini Kodriyatul Jannah dengan NIM belakang 60. Sebelum memasuki pembahasan, kita perlu mengetahui pengertian dari prosa itu sendiri. Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi atau fiction, teks naratif, naratif teks, atau wacana naratif, naratif discourse, dalam pendekatan struktural dan semiotik. Tokoh, peristiwa, dan tempat yang disebut-sebut dalam fiksi adalah tokoh, peristiwa, dan tempat yang bersifat imajinatif. Sedangkan pada karya non-fiksi bersifat faktual. Kebenaran dalam karya fiksi dengan demikian tidak harus sama. Berarti memang tidak perlu disamakan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Hal itu disebabkan dunia fiksi yang imajinatif dan dunia nyata yang faktual masing-masing memiliki sistem hukumnya sendiri. Bahkan, sekalipun cerita fiksi salah mengutip fakta realitas, jika pengisahannya dapat membungkus kesalahan itu dengan cerita yang masuk akal, itu tidak akan merusak cerita. Cerita masih dapat diterima oleh pembaca karena ia membawa alur logika sendiri. Sumber ini kami kutip dari buku Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, halaman 2, halaman 5, dan halaman 6. Sastra mengemukakan berbagai peristiwa yang masuk akal dan harus terjadi berdasarkan tuntutan konsistensi dan logika cerita. Sebuah karya fiksi yang jadi merupakan sebuah bangun cerita yang menampilkan sebuah dunia yang sengaja dikreasikan pengarang. Sumber ini kami ambil dari buku Ateo halaman 29. Selanjutnya, campuran peristiwa, pelukisan, informasi tentang siapa melakukan apa dianggap sebagai cerita bila dengan membaca tercipta gambaran tentang suatu keseluruhan, suatu rentetan kejadian yang saling berkaitan. Berkaitan bukan berarti bahwa harus ada garis logis dalam cerita. Sebuah tokoh dalam suatu cerita, lakon, dan kadang-kadang sebuah sajak berkembang dalam kurun waktu tertentu dari awal sampai suatu akhir. Peristiwa merupakan peralihan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Demikian pula episode, yakni serentetan peristiwa yang mengandung suatu keadaan awal, suatu perubahan, seringkali suatu perumitan, dan suatu keadaan akhir. Sebuah cerita dianggap menegangkan apabila menimbulkan pertanyaan yang tidak segera terjawab. Sumber ini kami ambil dari buku Luxemburg yang berjudul Tentang Sastra, halaman 114, 136, 139, dan 143. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam buku tentang sastra, bahwa kalau kita membaca badai, kita langsung menyebutnya suatu cerita, suatu teks prosa yang mengisahkan keterlibatan sejumlah orang dalam sejumlah peristiwa. Dan peristiwa tersebut mengandung perkembangan ke arah sejenis penyelesaian. Luxemburg 1991, halaman 5. Dalam buku tentang sastra juga dikatakan bahwa apa yang dinamakan teks realistik mempunyai kerangka yang agak terbatas, meskipun di dalam tokoh dan peristiwa biasanya juga rekaan.
apa yang disebut hukum psikis dan sosial ditaati. Tempat dan waktu seringkali tepat sesuai dengan pengalaman kita tentang kenyataan. Pada buku Luxemburg yang berjudul Tentang Sastra, halaman 15, bahwa karya seni adalah gambaran dalam arti kata yang digambarkan adalah peristiwa, tokoh, dan bentuk. Walaupun hal-hal tersebut ada persamaannya dengan kelakuan pribadi dan benda yang nyata, persamaan itu tidak didasarkan pada peniruan saja. Kita membaca mengenai tokoh tertentu yang seringkali fiksional, tetapi apa yang kita baca tentang tokoh tersebut mempunyai makna lebih luas, serta mengatakan sesuatu yang lebih umum mengenai manusia, sifatnya, dan pendapatnya. Dalam buku tentang sastra, bahwa identifikasi yaitu kemampuan menghayati diri orang lain, seringkali disebut sebagai suatu fungsi sastra. Identifikasi ini berhubungan dengan sifat sastra yang fiksional, sehingga dengan demikian kita dapat menembus ke dalam pikiran dan perasaan tokoh-tokoh. Pertalian atau koherensi teks terungkap dalam tema yang kita lihat dalam teks. Tema adalah ikhtisar singkat isi teks. Contoh ikhtisar semacam itu ialah tajuk-tajuk dalam surat kabar. Misalnya, Museum Nasional menjual arca Prajna Paramita, atau ladang ganja ditemukan di Aceh Besar. Kisah awal sebagian diisi bila dalam teks selanjutnya diberikan informasi tentang latar belakang tokoh. Peristiwa dalam cerita pun tidak perlu dikisahkan dalam urutan waktu. Seringkali dampak teks kisahan justru bergantung pada pemutar balikan urutan kronologis. Luxemburg, halaman 58-59. Dalam buku Luxemburg 1991 pada halaman 58 bahwa sebuah sajak dapat dimulai dengan tema yang selanjutnya dijabarkan, tetapi dapat juga tema baru muncul pada larik-larik yang terakhir. Larik pertama dapat berupa pertanyaan, seruan, atau pendapat. Di dalam halaman 11, bahwa dalam sebuah novel, misalnya kita tidak hanya menjadi maklum akan pengalaman dan hidup batin tokoh-tokoh fiktif, tetapi lewat peristiwa-peristiwa itu, kita juga memperoleh pengertian mengenai tema-tema yang lebih umum sifatnya. Misalnya tema sosial, penindasan dalam masyarakat, praktek-praktek korupsi, dan cinta kasih, pengorbanan seorang ibu, dan seterusnya. Dalam buku pengantar ilmu sastra, bahwa tetapi dalam sebuah cerita atau novel, hubungan antara tokoh atau situasi-situasi yang dilukiskan di satu pihak dan kenyataan di lain pihak berlainan sama sekali. Pada halaman 20-21, bahwa sekalipun seorang pengarang melampiaskan daya khayalnya dengan menciptakan makhluk-makhluk yang tidak ada, yang hidup di dalam suatu lingkungan hayalan, namun tetap ada kaitan-kaitan tertentu antara tokoh-tokoh dan perbuatan mereka yang dapat dimengerti oleh pembaca dan dapat diterima berdasarkan pengertian mengenai dunia nyata, seperti misalnya hubungan ruang dan waktu, hubungan sebab dan akibat, pola bereaksi secara psikologis. Selanjutnya, dalam buku pengantar ilmu sastra karya Luxemburg pada halaman 22 disebutkan bahwa tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa, dan tempat-tempat telah ditentukan oleh kenyataan dan tak dapat diubah lagi. Tetapi ada peluang bagi daya hayal dalam bidang perbuatan, misalnya dalam hal omongan dan hubungan psikis antara para pelaku. Dan disebutkan pula
bahwa seorang tokoh khayalan yang bertindak di dalam suatu dunia yang kita kenal menyediakan kemungkinan untuk mengidentifikasikan diri dengan tokoh tersebut. Selanjutnya, di dalam buku Pengantar Ilmu Sastra karya Luxemburg pada halaman 57 disebutkan bahwa ucapan seorang tokoh dalam sebuah tragedi hendaknya ditempatkan dulu dalam konteks agenda, kemudian dalam konteks babak, lalu dalam konteks seluruh tragedi. Tragedi tertentu itu kemudian kita tempatkan dalam konteks semua tragedi yang ditulis oleh pengarang yang bersangkutan, dan akhirnya dalam visi manusia yang terus-menerus berkembang. Selanjutnya, di dalam buku Pengantar Ilmu Sastra karya Luxemburg pada halaman 66 disebutkan bahwa kesatuan semantik yang kita andaikan dalam sebuah teks dinamakan tema yang meresapi seluruh karya. Dengan istilah tersebut kita maksudkan ide atau perbuatan yang dapat dipakai sebagai ringkasan terpendek mengenai sebuah teks. Kemudian menurut Luxemburg disebutkan bahwa prosa merupakan suatu teks yang memiliki ragam semacam kisah atau teks kisahan atau juga teks naratif. Kemudian menurut Atteu disebutkan bahwa prosa adalah suatu bentuk fiksi yang mencoba membeberkan suatu kenyataan. Dan kemudian menurut Burhan Nurgiantoro disebutkan bahwa prosa hanya terbatas pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra. Kesusastraan juga mengartikan prosa sebagai fiksi, teks naratif atau wacana naratif dalam pendekatan struktural dan semiotik. Lalu di dalam buku Ajar Apresiasi Prosa Indonesia karya Dina Ramadanti pada halaman 4 dan 5 disebutkan bahwa fiksi berasal dari fiction yang berarti rekaan, khayalan. Cabang sastra yang tergolong prosa fiksi adalah cerpen, novel, roman. Istilah tentang fiksi adalah cerita rekaan. Prosa merupakan karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman batin pengarang mengenai masalah kehidupan dalam bentuk dan isi yang harmonis, yang menimbulkan kesan estetik. Lalu, menurut Muhardi dan Hasanuddin, pada halaman 21 disebutkan bahwa unsur intrinsik prosa meliputi gaya bahasa, tokoh, masalah, tema, amanat, latar, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama disebut juga dengan kepengarangan. Hal-hal yang terkait dengan kepengarangan meliputi sensitivitas atau kepekaan, imajinasi, intelektualitas, dan pandangan hidup. Pengarang merupakan tokoh sentral terciptanya sebuah karya sastra. Unsur penunjang disebut juga realitas objektif. Realitas objektif melatar belakangi pengarang menciptakan karya sastra. Realitas objektif dapat berupa norma-norma, ideologi, tata nilai, konvensi budaya, konvensi sastra, dan konvensi bahasa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.